Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ya, Dr. Asep. selamat sore, nah. Kumaha damang. Sehat Damang, semua. Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana? Kumaha damang? Ya, eh, ini Insya Allah, Pak, kegiatan pada hari ini yaitu Zoom Podcast Bincang Inspiratif untuk Mewujudkan Kampus Unggul. Yang dimana memang Politeknik Bakti Kencana ini punya jargon ya Pak, yaitu kampus kesehatan unggul, profesional, dan humanis. Nah, kebetulan di sini saya bersama Pak Dr. Asep Kususanto, PPM, yang dimana Kang beliau Asep menjadi, aja, panggilnya lebih santai. oke Pak Asep ya, Kang ya Asep aja, siap, lebih santai. oke siap Pak Asep. Yang dimana beliau menjadi wakil Jangan direktur. Pak, nanti kelihatan ketuaan gue. Kang aja, Oh Kang Kang, Asep. oke siap Kang. Ya. Ya, yang dimana Kang Asep ini sebagai Wakil Direktur 2 Politeknik Bakti Kencana. Dan sebelumnya juga perkenalkan saya sebagai moderator di Bincang Ya. Inspiratif Podcast Politeknik Bakti Kencana ini. Saya Puji Hardianti sebagai Kabag Penerimaan Mahasiswa Baru. Oke, pada kegiatan hari ini kita akan membahas ya Pak terkait topik pembahasannya yaitu peran pendidikan tinggi vokasi kesehatan Hmm. dalam menjawab kebutuhan tenaga kesehatan profesional dan siap kerja. Ini Ya, memang topik yang sangat penting ya Pak, karena di luar sana itu betul. masih bingung. Ini sebenarnya D4 dan S1 itu apa bedanya? Ini unggulnya apa gitu kan? Banyak juga Hmm. pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang belum tahu bahwa memang D4 atau D3 ini itu khusus untuk pendidikan vokasi yang dimana pendidikannya ini memang untuk tenaga kesehatan profesional yang disiap kerjakan atau SDM yang siap kerja. Jadi mungkin nanti akan pembahasannya lebih lanjut oleh Kang Asep terkait pendidikan vokasi ini khususnya di Politeknik Bakti Kencana seperti apa. Gitu Pak. Oke, Oke, kita oke, mulai ya Pak. boleh. Oke, sesuai eh, apa pertanyaan yang disampaikan oleh Ananda Puji, itu pertanyaan bagus. Apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh kampus Bakti Kencana itu, ya kan? Intinya itu kan, apa yang ditawarkan. Betul. Nah, mengingat mengingat kebutuhan akan tenaga kesehatan itu banyak sekali. Nanti datanya bisa disampaikan, saya sudah kirim ya kemarin ya. Ya Saya Pak. sudah kirim, nanti datanya itu kebutuhannya tinggi sekali. Cuma yang menarik, kenapa pasar tidak menjawab? Nah, Itu yang harus dianalisis. Sama dengan katanya pangan kita butuh pertanian gitu ya. Lahan banyak, tapi nggak ada anak muda mau jadi petani. Betul nggak? betul, betul Pak. Nah, itu permasalahan tersendiri yang memang tidak bisa dipaksakan. Jadi ada persoalan di sini. Tenaga kesehatan seperti apa sih yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan sesuai dengan kebutuhan suppliernya? Nah, Nah, itu yang paling penting. Kenapa sih ke sekolahnya itu udah ada, tapi yang daftar sedikit gitu kan? Padahal lapangan kerja terbuka. Itu ada masalah di situ. Nah, betul sekali Pak. oke, nangkep kan? Sampai sini nangkep nggak? Nangkep banget Pak. Ini harus Nangkep ya. Nah, ya jadi prepare ada nih. masalah. Kenapa profesi ini tidak menjadi begitu diminati? Hmm. Ya kan? Kenapa profesi ini tidak jadi begitu diminati? Kalau kita lihat di negara maju, minat ini juga sama tidak terlalu diminati, nak. Hmm. Karena negara maju itu kebutuhan akan tenaga kesehatan ya, itu tinggi sekali. Tapi mereka harus mengimpor. Sementara ini import yang paling besar itu adalah dari negara-negara berkembang ya, dari Filipina terutama.
Oh, iya. Dari Filipina besar sekali, nah. Nah, terus yang tenaga yang cukup besar juga dari Indonesia, tapi Indonesia kelasnya itu masih belum mencukupi, belum memadai gitu loh. Masih masih perlu di-upgrade. Nah, mudah-mudahan Paksi Kencana itu membaca ini gitu loh. Amin. Makanya saya bilang, makanya saya bilang kemarin, nah kalau untuk kerja di luar negeri, itu perhatikan mereka meminta sertifikat apa saja. Sertifikat. Nah, sertifikat apa saja yang harus dipenuhi oleh alumnus Bakti Kencana. Jadi tidak cukup ijazah, tidak cukup ijazah karena di sana itu mereka begitu kita daftar ditanya kemampuan bahasanya seperti apa. Itu yang paling sederhana kan, ya kan? Ya, bisa Ada bahasa nggak Inggris sertifikat enggak gitu ya, Pak bahasanya? ya? Iya, jadi nanti itu sebenarnya lahan bisnis juga buat Bakti Kencana untuk masuk mempersiapkan itu. Ya. Nanti kita bisa menjadi lembaga penyiapan bahasa secara kelembagaan ya, misalnya TOEFL kelembagaan bisa dilaksanakan di Bakti Kencana gitu. Atau misalnya akreditasi untuk kesehatan standar apa nanti kita cari, kita pelajari bersama apa sih yang dibutuhkan di luar negeri itu gitu ya. Sertifikat apa? Kayaknya saya udah kirim ke kamu deh itu Ya, kemarin. sudah, Pak. Iya, yang penting Bagus-bagus itu. banget ini kayaknya, Pak, sertifikatnya itu. Memang dibutuhkan Iya, sekali. iya. Jadi kita harus mempertemukan supply dengan demand. Jadi permintaan supply-nya ini kan tenaga kerja dan mahasiswa yang sekolah di Bakti Kencana itu. Kenapa sih dia nggak mau? Kita cari alasannya gitu loh. Solusi Yang strategisnya ya, klasik Pak ya. sih, oke, biasanya yang klasik itu masalah mereka nggak punya duit untuk bayar Mm-mm. sekolah. Yang Betul. klasik ya, yang klasik. Ya. Nah itu kan harus kita siasati. Kita siasatinya bisa gini, oke, kamu bisa ngutang dulu, bayarnya nanti belakangan. Ya, skemanya kita buat seperti apa gitu kan. Masa sekolah kalah sama pinjol sih yang bener aja. Ada tenggang Kan waktunya, itu Pak, 1 tahun, 2 tahun gitu. betul, betul. Nah, kita butuh pemikir-pemikir kreatif. Tapi mendudukan dulu persoalan. Halo, Anda masih menyimak? Masih? Halo, Masih halo, nyimak? Pak. Aman, Pak, aman. Masih aman ya? Aman ya? Aman, Oke. aman. Sambil santai ya. Karena kita kan diskusi sore kan harus santai tapi Ya, berbobot Pak. gitu loh. Sambil ngopi juga Ya, boleh, jangan Pak. cuma iya, emang sambil ngopi nih saya lagi minum es teh manis. Oke. Nah, udah ketemu ya persoalannya. Jadi pasarnya besar, suppliernya nggak ada, artinya tenaga yang mau masuk ke pasar kerja ini males gitu masuk ke Iya, dunia kesehatan. Ini harus kita teliti. Nah, setelah saya cermati, kemarin saya searching di Google dan di aplikasi lain dan di beberapa riset gitu, karena mereka tidak tidak memadai gitu loh. Investasi yang mereka berikan untuk pekerjaannya dengan penerimaannya itu nggak memadai, nak. Bahasa gampangnya gini deh, fasilitas dan gajinya kekecilan nah, bagi orang yang bergerak di dunia kesehatan. iya, Sekolahnya mahal, kan bayar tuh. iya. Udah gitu Sekolahnya udah paling mahal kerja, apalagi nyari kampus kerjanya. kesehatan ya. Iya, udah nyari kerjanya susah, Susah. gajinya nggak memadai. Mm-mm. Oke, itu dalam negeri. Kalau Iya, mereka mau keluar negeri, mereka harus dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat tadi. betul. Solve kan, mendudukan persoalannya kan clear kan kalau kayak gini. Iya, Jadi apa nih yang harus disentuh gitu loh. Nah, ini yang harus teman-teman yang memasarkan Bakti Kencana memahami ini dan membicarakan ini sama calon yang mau diajak masuk ke jadi siswa Bakti Kencana. Harus diajak ngomong dia. Lo benar mau masuk ke sini, lo benar siap untuk ini. Jadi ditanya dia terbuka nanti wawasannya. Kamu bisa loh, bisa dapat income sangat besar, tapi harus loncat keluar gitu loh. Jadi kita memberi mengajak, tapi memberi jalan keluar juga gitu. Nah, iya. itu yang Ada paling solusinya penting. gitu ya, Pak ya. Ada Iya, hasil jangan yang sampai masuk diharapkan. mereka masuk jebakan Batman, bisa masuk nggak bisa keluar kan repot. itu
itu niatnya namanya jelek. Ya, kalau niat jelek ya, ya Tuhan pasti nggak ridho lah. Janganlah. Apalagi di dunia pendidikan kan. Nah itu maksudnya. Maksud saya seperti itu. Dan sampaikan dengan baik, dengan benar aja. Sampaikan aja nih. Yang saya bahan peta konsep alur pikir saya ini sampaikan aja. Clear kok. Clear kok. Jadi ini kita baru bicara masalah di tantangan dan masalah ya. Solusinya tadi. Udah kan kita satu semua hasil yang diharapkan ya kita belum tahu. Kita kan belum tahu hasilnya kayak apa. Oke. Pak, berarti memang Tinggal tantangan, kejawab. ya, tantangan dan masalahnya, khususnya mungkin di Indonesia ini, kenapa ada krisis tenaga kesehatan global maupun nasional itu karena yang paling pertama itu pasti biaya ya Pak ya, apalagi kampus Iya. kesehatan swasta, wah Hmm. biayanya udah pasti 10 juta sampai Iya. 20 Ah. juta gitu. Terus juga tadi yang dikatakan oleh Kang Asep itu bahwa betul Hmm. biasanya ini biaya mahal sekolah tapi lulusannya nggak tahu jadi apa, terus kerja Betul. di mana dan gajinya juga kecil gitu apalagi tenaga kesehatan. Kita harus mencari solusi Betul. yang strategis tadi yang dikatakan oleh Kang Asep bahwa solusinya itu bisa dari mungkin beasiswa, sertifikat ini mungkin biar nanti hasil yang diharapkannya ini bisa menjadi lulusan yang unggul gitu. Artinya ada skill yang memang betul uh, apa namanya pendidikan sebagai di tenaga kesehatan ini itu bisa mencapai global maupun nasional gitu. Ya, karena gini, ketika dia masuk pasar kerja internasional, yang ditanya itu sertifikat apa Ya, saja yang kamu sebagai miliki. bukti gitu ya Pak ya. Iya, dan itu udah saya kirim ke kamu loh. Kemarin Iya. itu jenis-jenis sertifikatnya dan contohnya. Dan dan kalau yang paling bagus itu Bakti Kencana mulai sekarang mulai bekerja sama dengan rumah sakit atau Nah, puskesmas ya. sehingga nanti bisa merancang sertifikat apa yang akan dikeluarkan. Jadi berdua tuh kerjasama tuh. Dari level puskesmas juga boleh. Yang paling bagus adalah rumah sakit daerah atau rumah sakit RSUD swasta ya. juga nggak apa-apa. Ya nanti kita rancang bagaimana sertifikatnya, bahwa pengakuan. Nah itulah yang nanti akan dilihat di pasar internasional. Nggak cukup lah kalau ijazah dari Bakti Kencana gitu. Waduh, Nah, kasihan mereka. istilahnya Mereka ijazah kasihan. itu kalau zaman sekarang cuma hanya selembar kertas gitu ya Pak. Iya, nggak cukup. Iya, tidak cukup. Mereka perlu pendukung karena ini tenaga kesehatan yang butuh pengalaman praktek. Namanya vokasi kan. Betul, Vokasi itu vokasi. biasanya 70% itu terdiri dari praktek. Dan praktek itu mesti ada pernyataan dari tempat dia dipraktekkan di mana. Di rumah sakit misalnya. Ya. Keren kan otak saya? Jelas kan? Sangat jelas Iya dong. sekali. Iya dong. Saya tuh gamblang senangnya. Mendudukan persoalan tuh dengan gamblang. Itu yang paling penting. Oke. Jadi memang tadi Kang Asep Ini menjelaskan data fakta nih. terkait. Kamu lihat nih. Kamu kan ajukan nih. Ini faktanya benar ini. Kebutuhannya besar. Tapi mana ada orang mau masuk jadi tenaga kesehatan. Iya, ini memang data dari tahun. Coba deh kamu bikin survei kecil. Kamu mau mau jadi tenaga kesehatan apa mau kerja langsung di toko atau di dunia entertainment? Mereka larinya ke dunia entertainment atau toko, Iya, nah pasti. karena lebih gampang viral gitu Pak. Betul. Nggak butuh sertifikat, Iya, nggak nggak butuh butuh segala macam. sertifikat, ijazah ya. Gajinya Cuman yang penting gajinya viral. cash and carry. Iya, gajinya langsung. Nah, anak kamu kan Gen Z tuh. Kamu Iya, Gen Z kan? Gen Z dong Pak. Apalagi Gen Z, males banget orang ribet-ribet. Kamu tahu nggak? Ini tahan. Kita katanya krisis pangan. Lahan kita banyak. Gen Z mana mau jadi petani, nak? Nggak ada yang mau. Iya, gengsi Pak kalau zaman sekarang. Nggak Bukan mau. gengsi, mereka mager. Coba deh kamu suruh. Kamu deh pegang padi juga pernah belum? Belum pernah. Yakin gue. Kebetulan Pegang cangkul saya, pernah belum? gimana Pak? Pegang cangkul pernah belum? Pernah Belum. Pak, Yakin tuh. pernah. Dia megang doang, nyolek-nyolek gitu. Iya.
Ya, tadi saya sedikit mendengarkan atau menyimak dari Kak Asep ini bahwa dari Politeknik Bakti Kencana itu bagusnya bekerja sama dengan rumah sakit gitu ya Pak, sebagai bukti bahwa ya nanti Iya, untuk iya. Untuk kedepannya. mengeluarkan sertifikat. Ya, betul. Nah, kebetulan nih mungkin nanti teman-teman online gitu Pak menonton podcast Berbincang Inspiratif ini. Jadi untuk teman-teman online ini agar diketahui bahwa Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan RS Bayangkara atau RS swasta Pak yang ada di Cianjur. Jadi insya Allah nanti akan Dan dan saya lebih lihat banyak juga lagi. gini, nak, dosen-dosennya kan yang calon kemarin di, diloloskan itu, halo, Ya, halo Pak. Aman-aman Pak. ah, dosen-dosennya kemarin itu di seleksi itu kan banyak yang kualitasnya tinggi-tinggi itu di dunia kesehatan. Iya, Mereka betul Pak, bisa betul. menjadi penghubung itu. Mm-mm. Mereka bisa menjadi penghubung untuk mencari sertifikat apa. Kemarin bahkan ada yang ikut sertifikat apa tuh di Surabaya tuh. Iya, iya. Kita lihat. Oke. Eh, halo, aman Pak sinyalnya? Halo, halo, halo. Kita lanjut ya Pak ya. Aman, Nah, sinyal si di aman tadi sini, udah telepon masuk. oke, siap. Di sini ini Pak, mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan nih ke teman-teman online yang dimaksud pendidikan vokasi bedanya dengan S1 itu apa gitu. Karena di sini tuh ada keterangan bahwa berorientasi dalam keterampilan yaitu porsi praktek lebih dominan dari teori untuk penguasaan teknik maksimal. Nah, itu yang dimaksud Oke, itu perbedaannya apa nih, ini. Pak? Oke, gampang. Daripada saya jawab panjang lebar, ini kan dunia udah dunia terintegrasi. Ya, Teman-teman udah pegang HP semua. Masuk ke AI, ketik pertanyaan itu langsung dijawab oleh AI dengan jelas dan data. Ngapain saya harus jawab lagi? Itu sudah bisa dilakukan. Kan itu udah sangat jelas clear di situ zaman bahwa sekarang porsi gampang banget ya Pak praktek ya. gampang banget dan itu tergantung kita bertanya Mm-mm. kesehatannya bidang apa dulu, prakteknya apa dulu, Mm-mm. komposisinya berapa. Itu ada di AI. Daripada saya ngejelasin capek-capek buat apa juga gitu kan. Lebih baik kan baca langsung di HP kalian. Nah, itu namanya belajar cerdas. Nah, sekarang dunia kesehatan atau dunia pertanian harus mengaplikasikan AI. Kalau enggak dia ketinggalan. Dunia pendidikan juga gitu. Jangan kebanyakan ngasih tahu tapi sebenarnya malah lari dari kenyataannya. Data dan fakta itu ada di AI gitu loh. Zaman semakin berkembang, Paham ya? teknologi juga semakin berkembang gitu ya Pak ya. Iya, jadi jangan ketinggalan lah. Apalagi Cianjur itu kan dekat dengan ibu kota. Pakailah AI gitu loh. Nah, Hmm. ya mungkin Ya, apalagi ya menjelaskan sedikit mungkin ya Pak. nggak usah dijelaskan, tinggal dibaca, ketik di AI keluar. Ya, jadi kemarin itu saya sosialisasi juga ya Pak ke Tahu kelihatan kita yang Puskesmas. blow on kan? Benar nggak? Kalau Mbak tanya ke saya dan saya jawab dan AI lebih pintar saya jawab kan saya kelihatan blow on ntar. Iyalah, nggak Ya, logis banget gue gitu loh. oke. Ini mungkin Oke Ju. sharing gitu ya Pak ya, sharing pengalaman saya sosialisasi ke Puskesmas. Nah, kebetulan kepala Puskesmasnya itu menjelaskan bahwa memang Puskesmas maupun rumah sakit itu membutuhkan lulusan dari D3 farmasi dan D3 fisioterapi gitu Pak. Nah, kenapa gitu? Cocok. Pasti kan apa namanya masyarakat banyak itu bertanya kenapa nggak S1 farmasi gitu ya, kenapa harus D3 farmasi. Nah, mungkin ini nanti tadi saran dari Pak Asep itu silahkan teman-teman bisa AI aja gitu karena AI pun sudah menjawab semuanya gitu ya Pak ya. Nah, mungkin sedikit Dan dengan menjelaskan data mereka. ya Menjawabnya dengan data. akurat Itu gitu ya dia. Pak ya. Akurat, presisi lah. Kalau gue kan jawab dengan asumsi. Babak belur lah gue gitu.
Ya, jadi mungkin teman-teman agar diketahui bahwa D3 maupun D4 itu pendidikan vokasi yang dimana memang di sini lebih praktek banyaknya, bukan teori. Sedangkan mungkin kalau bisa teman-teman ketahui, S1 itu banyaknya teori. Jadi memang pendidikan vokasi ini dikhususkan untuk SDM yang unggul dan siap bekerja. Mungkin agar lebih jelasnya, seperti tadi yang dikatakan Kang Asep, boleh AI saja gitu ya. Hmm, iya, Siap, Pak. Kita lanjut iya ke dong. Kita ngajarin teman-teman yang masih muda itu harus praktis, nah, dan harus sistematis. Jangan mengada-ngada. Sekarang kan mereka tinggal kamu cari di Google, jauh di Google nggak ketemu, cari AI. Kamu pakai AI apa sekarang? Pakai AI-nya apa? ChatGPT kalau nggak cukup. kalau Lain saya gitu. ChatGPT aja nih Pak nih. Kebetulan ada Nggak cukup rekomendasi lah. nggak Pak? Nggak cukup. Nggak cukup. Nanti kamu nggak pinter-pinter kalau AI-nya ketinggalan. Paham ya? Dan daya tampung datanya terbatas atau referensinya terbatas. Harus agak yang luas. Nanti siapapun yang punya pertanyaan sulit kasih saya aja. Nanti saya jawab. Saya jawab, Pak. Oke, Saya jawab. Saya jawab siap, dan saya siap. kasih tahu link AI-nya. Apa aja pertanyaannya? Oke, siap Pak. Jadi buat teman-teman yang Gen Z, apalagi kan zaman sekarang bahasa Gen Z gitu ya. Nah, silahkan Gen Z itu kan artinya kita juga harus apa namanya ikutin zaman gitu. Zaman sekarang banyak yang AI, artinya maksudnya AI itu bukan berarti kita tidak boleh belajar gitu atau kita tidak perlu belajar tinggal searching saja, tidak seperti itu ya Pak Asep ya. Tapi Ini tetap bahwa AI itu mendudukannya begini. mm-mm, Betul, kamu betul. Mendudukan persoalannya gini. ya, Kemampuan seorang itu ketahuan dia belajar atau tidak, itu kelihatan dari cara dia bertanya. ya, Nah, kemampuan dia menggali pertanyaan kepada AI itu sebenarnya cakupan dari pengetahuan dia. Semakin dia makin bertanyanya makin pinter kepada AI, AI menjawabnya makin canggih dan AI makin sulit menjawab, dia makin pinter itu artinya. oh, jadi seperti itu Pak ya. Jadi kalau AI-nya udah nggak bisa Iya. ngejawab nih gitu Jadi ya. untuk bertanya itu, iya, dia perlu filsafat ilmu, dia perlu pengetahuan tentang apa yang mau ditanyakan. Nah, kalau kamu bertanyanya cuma yang umum-umum, iya ketawa. AI-nya juga nggak pinter-pinter ya. Ngapain gue ngikutin lu aja gitu kan. Oke, siap Itu Bapak. namanya Berarti prof. Iya. jadi bukan hanya Lu kasih searching gue aja gitu ya Pak ya. pertanyaan yang paling susah apa? Ya nggak bisa, nggak cukup. Karena kemampuan kita menanyakan sesuatu itu refleksi dari pengetahuan kamu. Ya, siap. Kita lanjut ya Pak ya. Nah, jadi biar teman-teman online juga tahu bahwa Politeknik Bakti Kencana ini punya visi dan misi yaitu mencetak lulusan yang unggul. Tentu ya sebagai tenaga kesehatan itu bukan selain tahu tentang teorinya saja atau prakteknya saja, tapi tetap harus unggul, nah profesional dan humanis. Nah, mungkin Pak Asep bisa menjelaskan yang dimaksud lulusan yang Ya, unggul sebagai tenaga medis itu seperti apa gitu Pak? ya tadi ya, karena ini vokasi, Ya, prakteknya banyak. Dan untuk praktek itu, pertama, dia harus tergantung pada siapa. Satu, dosennya. Dosen kita kan pengalaman-pengalaman tuh. Ada yang betul. senior-senior tuh yang punya jam terbang. Kedua apa? Alatnya, labnya, ya kan? Ketiga apa? Tadi satu ya, dua, Ya. dosennya. Kedua, alatnya. Ketiga apa? Isu yang berkembang apa? Permasalahan yang berkembang apa? Itu harus diikuti. Jadi tiga hal itu harus diikuti. Nah, jadi dosennya itu peka terhadap masalah-masalah baru dan alatnya menunjang. Dan ketiga, dia terus mengupdate perkembangan apa yang terjadi. Loh, sekarang dunia kesehatan ini gawat loh. Yang gawat itu bukan lagi menangani kesehatan yang konvensional, tapi banyak pandemi, endemi. Kayak COVID kan kita nggak tahu, Ya, betul. tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang gitu ya Pak. Nah, Tiba-tiba pergi juga. ya tiba-tiba datang. Nah, itu makanya di situ butuh kepekaan. Saya melihat teman-teman dosen yang direkrut oleh oleh Bakti Kencana itu saya lihat rata-rata dokter, PhD dan banyak ada juga yang pendidikannya dari luar
Dan ada yang memang spesialisasi di bidang kesehatan. Jangan sampai hilang itu mereka. Mereka punya jam terbang praktek yang luar biasa. Dan itu yang harus ditularkan. Karena praktek itu nggak bisa lewat AI, nah. Praktek itu Betul. nggak bisa lewat AI. AI itu hanya memandu. Paham ya? Makanya tadi saya bilang, tiga itu. Dosennya, kedua alatnya, ketiga isunya, satu yang keempat, anaknya pinter. Jangan Oke. sampai anak yang masuk ya, on kan repot kita. Asal nerima banyak-banyak tapi on kan puyeng kita. Oke. Oke. Iya, Ya, ngedidik orang yang on kan capek, nak. betul. Mesti panjang lebar kita ngejelasin, pegel nanti dosennya keburu ngambek. Jadi dari anaknya pun gitu ya Pak, atau dari si mahasiswanya pun yang memang harus eh, bisa gitu ya. Jadi bukan cuma duduk Nah, mendengarkan dosen aja gitu ya Pak ya. bukan. Ajarkan mereka berpikir kritis. Ya, Jadi kalau kita diserang oleh mahasiswa, kita harus senang. Wah, mahasiswa gue pinter, dia nanya yang ya, enggak nih. Gue pikir gitu loh. Jadi bukan orang yang taat. Kalau orang yang taat nggak usah sekolah lah. Kalau orang taat tuh nggak usah sekolah, dia udah aja di rumah aja taat aja diem gitu kan. Jangan, dia harus berpikir. Namanya sekolah, tesis, antitesis, sintesis, tesis, artinya itu scientific revolution itu namanya. Namanya juga kan sekolah, kan ini kan lembaga pendidikan kan? ya. Iya dong, bakti kita kan lembaga pendidikan bukan lembaga dakwah kan? Jangan bikin Jawaban malu gua ada di sini tuh. Kalau gua ada di situ lembaganya kayak gitu ya gue yang malu lah, enak aja loh. dari teknik rencana ini, insya Allah akan apa namanya mencetak lulusan-lulusan atau SDM yang unggul dengan tadi poinnya ada tiga gitu ya Pak Asep. Membangun semangatnya dulu, nah. Nggak usah golnya dulu. Jadi orang yang masuk itu dia punya semangat ilmiah gitu loh. Oh, saya off cam ternyata ya. Oke, lanjut Paham nggak? Pak Asep. Paham nggak? Udah paham kan yang gue sampein? Jangan dulu nggak ngerti, Li. Paham nggak? Aman, Pak, paham, paham, paham. Paham ya? Iya. Sangat paham sekali. Jangan podcast nanya doang kagak ngerti yang ditanyain. Aku yang gue jawabnya. Oke, lanjut nih Pak. Oke. Ini kan sudah tentang Hmm. apa gitu visi atau jargon dari Politeknik Bakti Kencana ini ada eh, apa mencetak lulusan yang unggul. Nah, sekarang humanis nih Pak. Kok humanis gitu dalam apa namanya kampus kesehatan, tenaga medis, kenapa ya humanis gitu Pak? Nah, coba mungkin Gampang. Pak Asep bisa. Orang bisa menjadi gampang. Orang kamu bisa menjadi humanis karena berpikir kritis. Kalau kamu nggak berpikir kritis, kamu nggak tahu itu human itu apa. Contoh, gini, ada orang kesakitan. Ini harus gue tolong atau harus gue prosedur administrasi dulu, kan gitu. Contoh nih, datang orang tiba-tiba lihat sekolah bakti kencana gitu kesehatan, dikira rumah sakit sama dia, dia datang ke situ. Nah kita tolongin dia apa kita tanya prosedur administrasi dulu. Bapak baca nggak ini? Bakti kencana bukan rumah sakit tapi ini. Ya enggak lah, kita tolong dulu karena di situ kita, Ya, iya itu namanya dia berpikir kritis. Mana yang harus didahulukan? Nah itu namanya humanis. Kalau dia nggak tahu mana yang harus didahulukan, namanya robot gitu loh. ya, Ngerti nggak, nak? ya. Berpikirnya Dengar, dengar, SOP. dengar. Ini ya, paham kan dapat esensinya? Dapat Paham, nggak? paham, Pak, paham. Eh, Ya, dapat esensinya kan dapat ya. paham, Pak. Jadi bukan hanya sekedar SOP, tapi ada daya kritisnya dia. Nanti pasti datang nih orang di pinggir jalan dia lihat bakti kesehatan kencana kampus gitu. Wah, gue sakit, gue mau nanya ke situ. Oh, bakti kencana bilang ini bukan rumah sakit ya nggak bisa begitu. Iya, Orang kita nyetak dong, nyetak ke tenaga kesehatan masa nggak bisa nolong orang gitu loh. jadi harus Paham ya? ada
etika juga gitu ya Pak. Jadi maksudnya humanis itu tentu maksudnya Daya sebagai kritis, nanti tenaga medis itu daya masa kritis. iya marah-marah gitu ya Pak ya ke pasiennya Iya, gitu kan. dia menanganinya itu harus dengan daya kritis. Dia nggak bisa Ya. hanya SOP. Kalau hanya SOP ya nggak usah lah jadi manusia gitu loh. Ya, Pak. Oke, tadi sudah menjawab ya teman-teman bahwa Iya, kampus insya menjawab Allah nggak? Udah gue jawab tapi menjawab nggak? menjawab Pak, menjawab. Iya dong. Mau dibantah juga boleh. Nah itu makanya gue bilang gue senangnya kritis. Siap, Bantah nanti kok kita begitu Pak? diskusi. Gitu kan? Ya, diskusinya di pertanyaan nih Iya, Pak. Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang eh, boleh, hangat gitu. Insya Allah panas. boleh, Ya, oke kita. boleh. Apa? Nah, ini yang paling penting nih Pak. Tadi yang dibahas oleh Pak Asep, sertifikat kompetensi. Nah, kenapa gitu? Bahwa Politeknik Bakti Kencana ini ingin mempunyai lulusan yang berdaya saing tinggi. Kenapa nih Pak? Gampang. Karena Bakti Kencana ini mau merespon bahwa peluang kebutuhan kerja akan tenaga kesehatan itu di sana besar dan Bakti Kencana bisa menjawabnya. Gampang itu. Kalau Bakti Kencana nggak ingin menjawabnya, ngapain dia masuk ke bisnis itu kan gitu. Ya, Nah, cara menjawabnya gimana? Dia mempersiapkan siswa-siswa yang mau dididik bukan hanya dapat ijazah, tapi juga mendapat kompetensi dengan sertifikasi, sehingga pasar kerja melek melihat itu gitu loh. Itu yang mau dicapai. Percuma juga kita ngedidik orang ngasih ijazah banyak-banyak, lapangan kerja nggak ada, kan repot juga loh. Nanti diprotes. Dulu aja lo ngajak-ngajak gue masuk sini, begitu gue lulus, gue bayar, gue nggak dapet kerjaan katanya. Kan repot loh. ya. Jadi nggak menjamin gitu ya Pak ya, lulus lulus Iya, dari makanya. Politeknik Bakti Kencana juga. Jadi bolanya itu jangan di bina kencana, jangan dibina kencana. Bolanya itu kasih di siswanya. Ya, Kamu akan menjawab pasar tenaga kerja ini kalau kamu bisa memenuhi sertifikat-sertifikat ini. Makanya belajar yang benar gitu loh. Bolanya jangan di lu. Kalau bolanya di lu capek ngurusin orang sejagat kayak gitu. jadi Arti bukan nggak? bukan cuman kampusnya aja yang bagus, tapi Iya, mahasiswanya pun iya, harus iya. bagus. Itu dia. Ngapain kampusnya bagus-bagus, Bagus-bagus ya. dosennya bagus-bagus, mahasiswanya pengek. Ya repot lah kita. Maka ini Repot. Ini, Pak, saya mau nanya di sini ada poin jiwa wirausaha di bidang kesehatan. Nah, yang dimaksud dari jiwa wirausaha di bidang kesehatan itu apa, Pak? Gampang. Itu kan otak kreatif mahasiswa nanti bisa. Misalnya dia sudah bisa melakukan terapi. Dia bisa kan? Bisa bikin pondok terapi di saat Oh, ya betul. gitu. Membuka praktek sendiri mungkin gitu ya, Pak ya? Bisa praktek sendiri, bisa bekerja sama, bisa juga buka praktek di kampusnya dia kerja sama Mm-mm. dengan ini dengan kooperasinya atau menjual produk-produk kesehatan, mencari linkage mana yang harga murah, mana yang berkualitas. Kan gampang. Itu mah yang dagang-dagang itu paling jago Kak Kiai Mubarok itu tanya sama dia. Oke, sangat Dia terjawab kreatif, sekali ini, Pak. dia otaknya canggih dia kalau buat kayak gitu. Dia dia punya dia di atas rata-rata kalau buat kreativitas. Saya salut sama dia. Makanya gue bilang ini orang asik nih. Tapi kalau nggak gue lurus-lurusin bisa bengkok gitu aja. Oke, tadi sudah dijawab oleh Kang Asep bahwa kenapa kita insya Allah ingin mencetak lulusan yang berdaya saing tinggi dengan cara yaitu tentu tadi sertifikat itu sangat menjamin, jadi bukan hanya ijazah saja. Lalu yang kedua itu Iya. lulusannya harus punya jiwa wirausaha di bidang kesehatan. Nah, Jadi tadi yang disebut nah Pak itu Asep, habis betul itu nggak bisa begitu saja ada. Itu harus dimotivasi, diajak ngobrol, ya. dia diajak berpikir kritis. Dosen-dosennya ngasih juga masukan. Nah, kamu kenapa nggak buat kantin pijit aja nih kan kamu udah bisa terapi gitu kan gitu. Gitu nah, paham nggak? Jadi Paham, paham. harus ada sense itunya juga, market sense-nya harus ada, harus tumbuh gitu. Wah begitu nanti dia bisa bikin apa? Oh iya kalau gitu kita bikin kopi sehat. Oh
kombi kesehatan gitu kan, kan keren kayak gitu nak. Oh Kopi kalau gitu kita kesehatan, Pak. bikin, iya misalnya susu kesehatan apa yang dikawin, Oh, ya. ada susu, banyak kan itu produk-produk sekarang itu. Nanti misalnya dia bikin apa, itu kreativitas nak. Nanti misalnya kreativitas untuk memarketkannya itu, wah kita bikin animasinya kan Hmm. kayak gitu. Itu betul otak. Jadi kesehatan itu menjadi menginternal, bukan menjadi barang yang wah dia sakit gue obatin, bukan begitu. Kan Ada cuma hanya itu gitu preventif. ya, Pak ya. Iya, jadi kesehatan itu juga masuk ke dunia preventifnya. Iya. Bukan dunia ketika dia sakit kita obatin, bukan. Di dunia preventif itu banyak sekali bisnis yang bisa bisa hadir. Oh. Paham nggak? Tadi kan Paham, lu Pak. nanya kayak gitu kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Gue sih jawabnya gamblang-gamblang aja. Ya. Oke, kita lanjut ya, Pak. Ya, lo nggak usah formal, santai aja nak. Gue sih nggak seneng yang formal-formal. Yang formal Ya, kebanyakan bohong-bohong. ini nggak terasa ya Pak, tiba-tiba di Ya, kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya tadi tentu ada tantangan ya, seperti alur berpikir yang tadi, ada tantangan, ada solusi yang strategis, dan tentu ada harapan. Bahwa tadi juga dijelaskan oleh Pak Asep, pendidikan vokasi ini memiliki peran vital strategis dalam kebutuhan tenaga medis yang cepat dan tepat. Tentu sesuai dengan jargonnya Politeknik Bangkit Kencana, yaitu ingin mencetak lulusan yang unggul secara keilmuan, humanis dalam pelayanannya, dan berdaya saing secara uh, nasional gitu ya. Tentu ya kita halo, lanjut halo. Pak Asep, ini Iya, maaf seperti biasa iya, sinyalnya. paham lah. Paham lah bayarnya kurang. Oke, Nah, satu lagi sebelum oh, ide gue boleh belum boleh Pak. belum 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 bilang. Ya. Ini kan Indonesia banyak tambang ya, banyak Hmm. pertambangan kan ya. Nah, itu belum, mereka belum memasukkan bisnis kesehatan ke dalamnya loh. Iya. Misalnya kesehatan untuk pekerja tambang segala macam itu, wah itu menarik sekali kalau dibikin tuh nak. Ini kan Indonesia banyak banget nih, banyak Iya. banget pertambangan. Tapi belum disoroti masalah dimensi kesehatannya dari tambang. Nah ini bisa masuk nih nanti nih. Apa bisnisnya bineka apa? Bineka Kencana ya, bisa masuk ke sana. Oke, tutup Oke. itu, lanjut. Sekarang pertanyaanmu apa? Aku tuh pikirannya sering loncat saya. Ini Pak, itu tambang tapi nggak ada tuh yang apa namanya istilahnya tenaga kesehatan tuh masuk di dalam itu. Biasanya kalau kesehatan itu kan cuma di rumah sakit aja gitu ya Pak terkenalnya, atau enggak puskesmas gitu. Oh, Nah, betul, di lapangannya itu siapa yang ya, menghandle kan gitu. oke, mungkin kita lanjut ke Itu. pertanyaan nih Pak. Siap, Oke. Asep? Ya, gue dengerin apaan. Oke, ini mungkin ke tentang pendidikan vokasinya gitu ya Pak. Nah, kenapa Apa? selama saya sosialisasi juga ini ada apa tuh namanya, ada masyarakat gitu yang bertanya Pak. Nah, kenapa gitu saya harus memilih D4, D3? Kenapa saya nggak memilih S1 aja? Jadi mengapa, pertanyaannya, mengapa lulusan vokasi ini diharapkan untuk siap kerja Pak? Wah, bagus itu. Mereka bagus. Jadi mereka tuh sebenarnya benar nih, pertanyaan itu benar. Benar nih gue bisa masuk lapangan kerja. Dia sebenarnya mau Nah, nanya ya, itu. itu pertanyaannya itu Pak. Karena kan Itu dia biasanya benar. pendidikan yang lebih tinggi itu S1 gitu kan Pak, sekarang terkenalnya. Nah, makanya itu benar sekali masyarakat. Saya setuju sama mereka. Makanya buru-buru kerjasama sama RSUD, sama rumah sakit. Itu nanti Insya baru Allah bisa nanti bisa menjawab. disalurkan lulusannya gitu ya Pak ya. Iya, itu jawabannya. Jadi bukan kata-kata jawabannya, tapi tindakan. Ya. Kalau cuma kata-kata, oh begini, 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 dodol Garut, mereka nggak percaya, nah. Ya. Insya Allah memang untuk D4
D4 dan D3 yang ada di Politeknik Bakti Kencana ini kan tentu dia itu memang beda dengan S1 gitu Pak. Kalau S1 kan 4 tahun. Sebenarnya tentu untuk D4 juga 4 tahun. Cuman bedanya itu semesternya atau kurikulumnya lebih dipadatkan, lebih banyaknya praktek. Kalau istilahnya gini Pak, prakteknya 60%, akademiknya 40%. Mereka udah tahu, nak. Mereka udah tahu kayak gituan. Yang mereka tanya tuh bukan itu. Lo bener bisa jamin gua kerja? Itu yang Oh, mereka tanya sebenarnya. lulusannya gitu ya, Pak ya. Lulusan dari Politeknik ini kerja di mana Iya, gitu. iya. Mereka tuh sangat santun. Karena orang Cianjur kan sama orang Sunda. Namanya juga Asep Iya. semua di sana. Kan gitu. Orang Sunda kan sopan-sopan. Dia belaga bego, tapi dia ngerti gitu loh. Oke. Ya Pak, ini sangat sudah terjawab sekali. Mungkin ke pertanyaan terakhir nih Pak, tentang strategi ke depan. Jadi bagaimana penguatan karakter dapat diterapkan dalam pendidikan kesehatan? Gampang. Tadi ajarin mereka berpikir kritis. Kedua, kalau ada pertanyaan yang memojokkan, jangan dimarahin. Ayo tanya terus, suruh dia mereka bertanya. Dan ajarkan mereka menggunakan AI. Jadi nanti logic ordernya, cara berpikirnya itu benar, bukan ikut-ikutan. Nah itu caranya. Nanti dia, kalau dia logic ordernya udah benar, karakternya akan terbentuk. Orang kalau logic ordernya keliru, dia bajakan disalahin, banyakan hormat-hormat nggak jelas gitu, itu nggak beres nanti otaknya. Dia hormat kalau emang ini apa ya alasannya saya hormat, harus Iya. jelas gitu loh. Jadi cuman Iya, jangan kalau cuman enggak iya nanti iya aja gitu ya Pak ya. iya. Aduh, gue juga nggak seneng orang yang cuma toat-toat aja tapi dia kagak ngerti intinya gitu kan repot pala gue. Ya, udah ngejelasin panjang-panjang tapi iya iya tuh ya ngerti apa iya gimana nih gitu-gitu ya Pak. Jangan terlalu berkebudayaan yang inilah yang lebay gitu loh, yang biasa aja gitu loh. Jadi orang nggak usah kebanyakan apa namanya pencitraan, itu juga nggak baik. Nah, jadi orang tuh belajar objektif, berpikir logis. Nah itu nanti enak dia, karakternya akan terbentuk. Kalau enggak jadi nanti masyarakat drama Korea itu kan yang kita kebanyakan drama di kehidupannya, kan capek gue, benar nggak? Oke. Nah itulah kenapa orang disekolahkan supaya logic ordernya benar, gitu loh. Ya, mungkin tadi sudah dijawab oleh Pak Asep. Nah, ini satu Pak, mungkin dari Pak Asep sendiri, apakah ada pesan khususnya untuk warga Cianjur, kenapa harus masuk ke Politeknik Bakti Kencana? Wah ada banget. Boleh, Satu, dia lagi promo besar-besaran. Nah, kan orang Cianjur ini mikir dia duit gue terbatas nih kan, kalau ini kan promo besar-besaran. Kedua, dorong Bakti Kencana untuk kerjasama dengan RSUD. Ketiga, ketika dia daftar, dorong Bakti Kencana untuk mempersiapkan sertifikat-sertifikat yang saya bilang tadi itu. Dan kasih format-format pendaftaran untuk pekerjaan ke luar negeri. Nanti kita cariin pekerjaan oke. ininya, format-format itu banyak. Jadi mereka bukan dikasih janji, tapi dikasih jalan gitu loh. Nah, Ya, ini loh jalan, ini loh jalannya, ini loh jalannya itu loh. Itulah kenapa, itulah kelebihan Bakti Kencana, karena mempersiapkan itu semua gitu loh. amin, amin. Iya, kalau itu nggak dipersiapkan sama aja sama SMK lain gitu kan. Ya, Ya, sama aja kayak kampus lain gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada istimewanya ya. karena mereka nggak tahu solving problemnya. Benar nggak kalau benar nggak omongan Betul, gue? betul. Soalnya memang Kalau lo selama saya sosialisasi juga itu ada yang nanya gitu Pak. Alhamdulillah memang selama saya sosialisasi itu eh, apa namanya masyarakat itu banyak yang berpikir kritis. Jadi saya juga ditanya gitu ya. Ini bisa disalurin nggak nih gitu kerjanya ada jaminan nggak gitu. Nah ini memang PR jawabnya gitu ya jawabnya Pak gini, ya. jawabnya kita tidak menjamin, tapi jalannya seperti ini. Ya, Yang menjamin kan Gusti Allah, bukan lo. Jadi jangan pernah menjamin sesuatu apapun, tapi jangan jalannya seperti ya, ini. jangan Oke, menjanjikan mungkin gitu ya Pak ya. nih kalau kamu mau dapat kerjaan bagus, kamu harus punya sertifikat kayak gini. Sama untuk dapat sertifikat kayak gini, lu harus punya ijazah dulu, dapat Bakti Kencana, kan gitu. Jadi
apa stepping roadnya itu yang kita kasih tahu. Kita nggak bohong, kita bener gitu loh. Dan kita nggak disalahin. Kalau lo nggak dapet kerjaan kan udah mau kasih tahu jalannya. Itu kan bukan Ya, urusan gue. Gitu, ngerti nggak? ya, ngerti Pak. Jadi memang ada Paham? dua kesinambungan yang dimana tentu mahasiswanya pun harus apa namanya harus bagus gitu dan kampusnya pun memang Kualitas. menjamin. Ya, kualitas betul Pak. Kualitas. Ya kalau Ya. kalau 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 Mbak Puji nggak berkualitas itu kan pakai kencana juga nggak makan. Mbak Puji suruh ngobrol sama saya begini. Bener nggak? Bener nggak? Nggak nyambung gitu ya Pak ya. Nggak gampang. Bener nggak? Susah nggak Betul, ngobrol sama gue? betul. Susah nggak ngobrol sama saya? Kalau sama Pak Asep ini asik, lebih ke asik gitu Pak, asik dan eh, apa namanya saya selama ngobrol sama Pak Asep ini banyak yang saya apa tuh namanya eh yang tidak tahu jadi tahu gitu Pak. Nah, mau gue gitu lo lakukan kepada mahasiswa-mahasiswa. Gitu Nah, loh, nak. iya, Mau gue. siap, siap, Pak, siap. Jadi bukan ngajar itu satu arah, tapi menggali dan memberi feedback gitu loh, nak. Ya, jadi Kalau ada ngajarin komunikasi. doang sih, kasih aja Google, selesai dia udah. Ya, setuju kali yang itu. Oke, Oke, apalagi? Cukup. cukup mungkin Pak, karena waktunya memang sangat terbatas. Ini saya asik banget ngobrol sama Kang Asep gitu. Insya Allah nanti di podcast di episode selanjutnya gitu Pak. Saya berharap sama Pak Asep lagi gitu. Ingat Kita ya, jangan terlalu banyak diedit nanti hasilnya. oke, Apa aja biar clear. Biar jangan siap, kebanyakan diedit jadi hilang terah ininya, pesannya. siap Ya, Pak, biar siap, aja ngalir. Oke, siap. sip. Oke, next nanti kita akan ngebahas lagi topik pembahasan yang lebih apa namanya hangat gitu ya Pak ya. Ya, Nah, oke. baik, terima Siap. kasih Pak Asep atas waktunya. Salam semangat terus. Oke. Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.